Nah, berhubung namanya orang tua ya, waktu itu sempet nangis sampai bergetar gitu badannya. Kamu kenapa kok resign? Terus lapakmu itu loh, kenapa? Maksudnya mereka meragukan gitu loh. Kemudian waktu itu saya buka cabang yang ketiga, posisi orang tua itu nggak tahu apa-apa. Alasan berani memulai ya. Kalau alasan berani memulai itu sebenarnya karena ingin membuat kayak membuat terobosan baru sih. Sama ingin belajar jadi orang yang lebih mandiri dari segi apapun, kayak keuangan, terus kedewasaan juga, tanggung jawabnya kan juga lebih besar kalau punya usaha. Lebih ke itu. Jadi saya tipe orang yang dulu memang saya anak manja. Jadi saya ingin membuktikan ke keluarga juga kalau saya tuh bisa, anaknya kayak kerja keras, mandiri segala macam. Saya gitu prinsipnya dulu sebenarnya. Kalau kita dari segi masak sama ada ciri khasnya tersendiri. Jadi cita rasanya tuh kita tetap jaga. Karena kalau per porsi itu kan takarannya udah beda. Jadi terkadang ada customer yang minta kayak Mbak, kuahnya agak dibanyakin, Mbak, kuahnya begini-begini. Padahal nanti kalau kuahnya dibanyakin itu nanti udah agak berkurang, cita rasa khasnya itu sendiri udah beda gitu loh. Jadi kadang kita mensiasati dengan kayak kita bilang ke customer, Mbak, nanti kalau kuahnya nambah itu rasanya agak berbeda. Dan mereka, oh ya nggak apa-apa Mbak, memang saya suka kuah. Mungkin di rumah kayak ditambahin topping sendiri atau dimakan sama nasi, kita kan nggak tahu ya, selera orang kan masing-masing begitu. Dari segi modal saya cuma 1 kali tutup hutang kasar banget ya. Kayak saya pinjam ke koperasi itu cuma 1 kali itu aja 8 juta itu. Selebihnya kalau untuk buka usaha yang lain kayak cabang 2 dan seterusnya itu saya mengandalkan dari tabungan. Jadi saya ada omset berapa, saya kumpulin jadi satu. Saya kumpulin terus, pokoknya ada untung saya kumpulin dari sisa uang belanja. Jadi kalau saya udah habis belanja gitu, saya tabung. Jadi alhamdulillah terkumpul sampai akhirnya bisa buka cabang yang lebih besar. Kalau kesulitan sebenarnya saya awal-awal tuh soal karyawan sih. Jadi susah itu dapat karyawan yang kayak tipe orang pekerja keras. Kan dulu awal-awal tuh alhamdulillah rame. Nah di situ itu saya kesulitan dapat karyawan yang benar-benar dia niat kerja, yang kerja keras, nggak ngeluh, itu susah. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak. Kalau dulu saya awal-awal itu fisik. Jadi saya kan kerja di kantor dulu. Saya sama nyambi buka usaha seblak itu, sedangkan rumah saya kan di kota. Sedangkan lapak saya itu yang paling ramai itu di Pare. Jadi saya fisik sih. Kayak pikiran, tenaga, segala macam. Saya sampai keluar masuk rumah sakit itu 1 tahun tuh 1 kali. Jadi 1 tahun 1 kali saya keluar masuk rumah sakit sampai kena tipes. Oh iya, kalau itu saya lebih ke itu. Aku catetin modal buka lapak berapa, sewa lapak berapa, beli bahan baku, beli peralatan, nanti butuh tenaganya berapa kayak gitu. Saya ada catatan sendiri per cabang itu. Jadi misal nih saya mau buka cabang ke-3 gitu ya. Saya nanti ada hitungannya. Jadi sewa per 2 tahunnya berapa, modal untuk beli alat-alatnya berapa, biayanya berapa, terus nanti saya butuh karyawannya berapa itu ada rinciannya. Iya, dan bukunya itu masih ada sampai sekarang. Pernah. Kalau dulu awal-awal bikin seblak itu bumbunya itu nggak saya seleb, tapi saya itu potong kecil-kecil, saya tongseng. Jadi kayak krengsengan. Setelah itu ada customer, namanya orang kan masih belajar ya, ada customer yang ya tongseng pokoknya itu. Jadi pernah dulu ada karyawan saya, customer. Ada customer saya
Itu kasih saran dan kritik. Mbak, kenapa bumbunya nggak dihalusin aja, jangan dipotong-potong kayak gini, kayak ditumis gitu kan. Oh iya Mbak, habis itu kita mencoba dihalusin dengan takarannya begini, alhamdulillah enak. Ya kurang lebih kayak gitu. Kayak segala sesuatu saran dan kritik dari customer kita pasti akan menampung. Jadi apapun itu demi kebaikan bersama. Kadang kita pilah-pilah dulu mana baiknya, mana buruknya. Baik untuk kita pasti tampung kok. Kalau saya lebih ke cita rasa, karena itu kembali lagi per porsi itu sudah ada takaran sendiri-sendiri. Jadi dari rumah produksi itu sudah ditakar. Seporsi itu begini, segini. Terus juga kita masaknya tuh juga sebenarnya nggak ngasal. Jadi memang kalau kita lebih ke menonjol dari kuahnya. Kalau bikin seblak itu kan lebih kerasa kencurnya gitu loh. Kalau kita kayak kuah, kan kita punya slogan kan, kuah gurihnya ngangenin gitu. Jadi itu yang bikin beda. Kalau pasar produk lebih ke kita dari semua kalangan ya, dari anak-anak, remaja, kuliah, sampai orang tua ada. Karena kita produknya macam-macam ya, kita nggak jualan sebelah aja, tapi kita ada bakso aci, ada ceker pedas, ceker saya pedas, kita juga jualan nasi putih juga. Jadi misal kalau ada rombongan keluarga kesini, saya nggak mau makan seblak, kan ada kan yang nggak suka sama kerupuk sama makaroni, nanti biasanya lebih ke bakso aci atau nanti makan nasi putih sama ceker pedas atau ceker saya pedas atau saya pedas kita ada. Atau kita juga ada itu seblak kue tiaw, seblak mie itu juga ada. Kurang lebih per cabang itu per shift itu 150-an. Jadi kalau dihitung kotor ya, semua cabang dari cabang 1 sampai cabang 5 itu kurang lebih sekitar 400 sampai 500 porsi. Kurang lebih, ya itu tergantung cuaca juga ya, namanya usaha kan kita kan naik turun gitu. Jadi kurang lebih sekitar segituan lah. Rendam kerupuk sama makaroninya dengan air panas kurang lebih 10 menit. Kemudian nanti kita bikin bumbunya ya. Bumbunya biasa kok, kayak berambang, bawang, sama kencurnya nanti agak dibanyakin, udah itu nanti pasti enak. Dulu saya cuma karyawan biasa. Jadi saya tuh udah kalau dibilang kerja macam-macam iya. Jadi kayak pengalaman saya tuh banyak sebenarnya. Kayak saya pernah jadi SPG counter, kemudian SPG biasa TV, terus SPG motor juga pernah. Saya pernah juga jadi kasir di swalayan. Kemudian saya juga pernah jadi bartender di restoran pernah. Terus saya pernah juga jadi Satpol PP, pernah jadi guru SD, pernah jadi guru PAUD, pernah. Kemudian terakhir itu saya kerja di kantor itu selama 7 tahun, tapi saya udah resign. Kemudian saya fokus ke ini, berhubung ini prospeknya bagus, ya udahlah saya tekunin. Kemudian saya fokus ke sini, beranak pinak lah cabang-cabangnya itu, begitu. Kalau cita-cita waktu kecil itu dulu kita kan pernah kan ya kayak ngisi buku biografi atau biodata. Dulu waktu kita masih sekolah, inget kan? Nah itu saya tuh kalau nggak salah itu nulisnya dulu tuh guru sama pengusaha. Tapi saya lebih sering nulisnya tuh yang pengusaha, nggak tahu kenapa. Pokoknya saya nulisnya pengusaha aja gitu. Karena kalau misalnya saya jadi dokter atau jadi yang lebih dari itu, otak saya ya nggak bisa kayak dana keuangan keluarga juga nggak memungkinkan juga kan. Saya sekolah kedokteran itu nggak memungkinkan. Ya udah saya nulisnya pengusaha, nggak tahu itu pengusaha apa. Kok dilalai keturutan gitu loh. Pernah. Dan itu rasanya luar biasa ketika kita dizolimi satu ruangan, terus kita nggak dianggap, nggak punya temen, bener-bener dihina banget itu sama orang, nggak dianggap. Kemudian kita kayak dianggap bodoh di suatu lingkungan. Itu saya pernah loh. Jadi saya ya udahlah mau gimana lagi, memang keadaan saya waktu itu kan tidak memungkinkan untuk saya bisa kayak ada sesuatu yang bisa saya banggakan tuh waktu itu memang tidak ada. Karena basicnya ekonomi saya waktu itu bener-bener di bawah banget. Dan saya nggak ada rasa percaya diri tuh nggak ada. Jadi bener-bener down.
tapi ya sudahlah, namanya nasibnya orang ya. Ya udah, saya bantu sedikit, terus saya usaha online itu, jualan seblak sama keponakan saya sekarang juga udah punya brand sendiri. Alhamdulillah kita sama-sama jalannya, terus bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Saya pun juga bisa menjadi tulang punggungnya orang tua juga, ibarat kata kayak ada sesuatu yang bisa mereka banggakan dari diri saya gitu loh. Jadi kalau mungkin untuk sekarang itu dulu ibaratnya kayak namanya orang udah sepuh ya. Jadi kalau punya anak kayak gini tuh kayak ya udah biar mereka membanggakan saya, nggak apa-apa gitu. Saya disemangatin sama teman, jadi saya punya teman baik. Kita sama-sama berada di bawah. Jadi saya disemangatin banget. Terus toh kamu tuh pasti bisa. Ayo tunjukkan ke orang-orang bahwa kamu tuh tidak putus asa. Kamu pasti bisa kok menghadapi ini semua kayak gitu. Kalau saya prinsipnya sama karyawan-karyawan itu satu, saya nganggap mereka tuh kayak saudara, kayak anak saya. Jujur saya nganggap mereka tuh kayak anak saya, kayak saudara. Jadi intinya tuh kekeluargaan gitu. Saya tidak pernah membeda-bedakan karyawan. Ibarat kata terkadang mereka kan ada masalah pribadi ya, namanya anak ya. Saya lebih ke kayak deketin mereka, kayak kamu ada masalah apa? Kadang saya tanya gitu. Kadang kita bercanda tapi ada batasnya gitu. Jadi mereka tahu waktunya bercanda, mereka tahu waktunya bekerja, mereka tahu waktunya serius gitu. Dan saya orangnya itu lebih nganggap mereka tuh juga kayak sayang sama anak gitu loh. Jadi kadang mereka kalau ada masalah datang ke saya cerita, mak saya boleh nggak begini gitu. Karena memang saya mendidik mereka itu kalau ada apa-apa tuh ngomong, jangan dipendam sendiri. Siapa tahu saya bisa bantu. Karena saya menempatkan diri juga ketika saya dulu waktu di bawah berada di posisinya mereka, mereka tuh kayak butuh seorang yang bisa kayak menyemangati mensupport atau apa kayak gitu. Nah, saya memposisikan diri seperti itu. Jadi insya Allah saya kalau sama mereka itu lebih ke kamu enak, saya juga enak gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang karyawan-karyawan saya tuh nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang itu. Bahkan mereka kayak saya dukung, kamu nggak pengen kuliah, kamu kuliah nggak apa-apa. Intinya gini, kamu boleh nggak kerja di saya, pokoknya gajimu itu di atas tempat saya gitu. Saya tidak akan melarang kamu mau kamu bekerja gaji 5 juta, monggo. Selagi itu baik untuk masa depan kamu. Tapi kalau kamu sama-sama kerjanya di luar, gajinya tuh sama kayak di tempat saya, kenapa kamu pilih di luar gitu loh? Belum tentu kan ownernya tuh baik, perhatian kayak gitu. Saya lebih ke itu sih selama ini. Alhamdulillah mereka kok kerasan gitu. Saya pengennya seblak Jengsri itu kayak ini PR saya itu saya lebih ke kayak pengen jualan di mobil gitu loh, mobile. Nah itu saya PR saya itu, sama saya pengen punya admin yang kayak khusus untuk pegang Instagram. Jadi saya pengen menghidupkan Instagram itu kayak kita bikin giveaway lagi. Dulu saya pernah bikin giveaway itu cuma 1 kali 2 kali, itu selalu nilainya lumayan, cuman nggak jalan lagi karena kita kan udah repot masing-masing dengan lapak yang alhamdulillah rame gitu. Jadi kita belum ada tim itu sih. PR saya itu sama, saya mau bikin yang kemasan instan. Saya masih ada kendala dari segi pengemasan sama itu bikin itunya loh, pesen kemasannya itu loh gitu. Sama kalau kemasan bakso aci itu saya masih bingung untuk bukan mengawetkan sih, kayak kemasan ciloknya itu loh. Itu saya masih di press, di vakum. Itu saya udah punya alatnya, cuman alat saya itu kayak bermasalah gitu di rumah. Saya itu sih kendalanya. Jadi cita-cita saya tuh sebenarnya masih tinggi, cuman karena keadaan dan kerepotan belum terlaksana. Pernah sebenarnya kalau sesi pertanyaan ini diceritain ya itu panjang banget beneran. Cuman saya ngambilnya yang itu aja ya, yang kayak kilas baliknya aja. Jadi saya dulu tuh awalnya kan jualan online ya. Nah, teman-teman saya tuh kayak ngeremehin waktu itu. Kalau dibilang ngeremehin ya monggo, kalau dibilang
menzolimi juga nggak tahu lah itu pokok namanya. Intinya saya waktu itu jualan online dulu, kemudian kita sampai berkembang kayak begini. Selama jualan online itu kayak saya bener-bener diremehin itu, bahkan disaingi sama satu ruangan. Ada satu ruangan dia kayak dia jualan satu menu saya itu ada. Saya tuh cuman diem aja. Teman-teman saya lebih pesen ke teman saya yang jualan itu. Cuma saya diem aja, ya udahlah, saya nggak diajak ngomong, nggak di itu saya diem aja waktu itu. Bahkan saya sempat didiemin satu ruangan tuh kurang lebih kalau nggak 1 minggu 2 minggu, saya nggak tahu itu maksudnya apa, sampai sekarang saya nggak tahu. Makanya saya prinsipnya gini, saya nggak punya temen nggak apa-apa, asalkan keluarga saya tuh baik-baik saja, saya tetap bisa makan, saya tetap bisa kerja. Prinsip saya tuh gitu. Kalau dari segi keluarga dulu sempat meragukan kemampuan saya. Waktu saya resign dari kantor itu, sempat kan namanya orang tua mengharapkan saya pengennya jadinya PNS. Cuman passion saya itu di dagang. Saya tuh nurun dari ibu saya. Nah, berhubung namanya orang tua ya, waktu itu sempat nangis sampai bergetar gitu badannya. Kamu kenapa kok resign? Terus lapakmu itu loh, kenapa? Maksudnya mereka meragukan gitu loh. Kemudian waktu itu saya buka cabang yang ketiga, posisi orang tua itu nggak tahu apa-apa. Akhirnya gara-gara saya resign, bapak itu saya ajak ke cabang 3, saya suruh bantuin masang listrik. Ayo tak ajak. Loh, kemana? Sebenarnya aku tuh mau buka usaha ini, saya gituin. Terus dari situ akhirnya babe itu kan tahu kalau anaknya tuh udah berkembang. Jadi itu cabang ketiga saya kan lebih besar tempatnya. Dari situ orang tua udah mulai percaya. Terus ditanya, karyawanmu piro tondo? Saya kasih tahu, karyawanku jumlahnya segini loh, Be. Ya udah, dari situ akhirnya sampai sekarang alhamdulillah orang tua sudah merestui apapun usaha saya mau buka cabang dimanapun orang tua udah merestui. Jadi tidak diragukan lagi kemampuan saya. Padahal awal-awal dulu kan nggak didukung kayak mereka itu kayak apa sih? Toh luwih enak bayaran toko kantor 1 bulan sekali, kamu tinggal tengok-tengok. Nggak gitu caranya. Saya tuh tipe orang yang saya tuh harus bergerak gitu loh. Begitu. Kita tidak pernah tahu hasil usaha kita jika kita tidak pernah mencobanya. Penyesalan terbesar adalah ketika kita tidak mau mencoba dan kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita sudah membayangkan hasilnya. Nah, untuk para pemuda-pemuda, remaja-remaja, jangan sia-siakan waktumu dan masa mudamu hanya untuk bersenang-senang. Selagi kalian bisa berusaha untuk menghasilkan seberapapun itu, lakukan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sharingnya kita hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya dan bisa menginspirasi, ilmu yang baik bisa diambil. Kalau ilmu yang jelek jangan dipraktekin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.